warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mayang Kencana dengan NIM 221716 dari kelas RB1 Manajemen ingin menjawab soal UAS mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam dengan dosen pengampu Ibu Risa Nurzana SEME. Baik, untuk jawaban nomor 1 adalah bagi hasil dalam ekonomi syariah menghadapi tantangan seperti resiko pembiayaan yang perlu dikelola, persaingan bisnis konvensional, dan penanganan kerugian. Solusinya melibatkan manajemen resiko yang efektif, strategi pemasaran inovatif untuk bersaing, dan kerjasama dalam menangani kerugian agar menjadi tanggung jawab bersama. Pendekatan kolaboratif dan pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Untuk jawaban nomor 2, pandangan saya tentang investasi dalam konteks ekonomi syariah adalah bahwa investasi harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Investasi yang sesuai dengan ekonomi syariah melibatkan sektor-sektor seperti perusahaan halal, properti, dan sukuk atau obligasi syariah. Perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti investasi yang mendukung berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Untuk jawaban nomor 3, dalam pandangan hukum nasional, akad seringkali diatur oleh aturan hukum positif yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum tertentu. Di sisi lain, dalam hukum syariah, akad lebih cenderung mencerminkan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral Islam. Akad syariah harus sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip keadilan, serta menghindari unsur-unsur seperti riba, yang kedua garor atau ketidakpastian berlebihan, dan ketiga masyir atau perjudian. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sementara hukum nasional mungkin lebih bersifat formal dan terkait dengan ketentuan hukum positif, hukum syariah lebih menekankan pada aspek moral dan etika Islam dalam perjanjian. Namun, keduanya berusaha mencapai tujuan hukum yang adil dan melindungi hak serta kewajiban pihak yang terlibat. Lalu untuk jawaban nomor 4 dan juga yang terakhir, Dewan Syariah Nasional atau MUI memiliki peran kunci dalam mengeluarkan fatwa atau panduan hukum Islam terkait dengan produk dan transaksi keuangan di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kedudukannya bersifat otoritatif dan lembaga-lembaga keuangan syariah harus mematuhi kepanduan dan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Peran utama dalam MUI melibatkan memberikan arahan dan keputusan syariah terkait dengan perbankan, asuransi, dan pasar modal. Ini mencakup aspek-aspek seperti struktur produk keuangan, kepatuhan syariah, dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, Dewan ini memastikan bahwa kegiatan keuangan di sektor-sektor tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.